Oke guys, sekarang kita sampai di Pasar Ngasem, Yogyakarta ya. Kita jalan-jalan ke Pasar Ngasem, Yogyakarta. Kalau jam segini, apalagi hari Sabtu Minggu, ramenya minta ampun. Oke, rame sekali. Kita mau sarapan, kita juga mau nanti lihat situs sejarah ya. Ada Cagar Budaya Taman Sari namanya. Yuk kita ke sana. Di balik tembok Njeron Beteng, kawasan yang syarat sejarah di kota Yogyakarta, Pasar Ngasem menyimpan cerita panjang tentang perjalanan waktu, guys. Lebih dari sekedar pasar, tempat ini menjadi saksi bisu transformasi budaya dan sosial selama lebih dari 2 abad. Pasar Ngasem berdiri sejak tahun 1806, guys. Waktu itu, Pasar Ngasem ini adalah pasar burung, guys. Ini warung makan Bu Sirep, guys. Ramenya minta ampun. Kemudian tahun 2010 menjadi titik balik bagi Pasar Ngasem. Para pedagang burung direlokasi dan kawasan ini disulap menjadi ruang publik modern. Pagi hari, Pasar Ngasem menjadi daya tarik wisata yang datang ke Yogyakarta, guys, untuk menikmati berbagai macam kuliner tradisional di Jogja. Surga kuliner khas Jogja, guys. Kita sarapan pagi di Pasar Ngasem, guys. Ramenya minta ampun ya. Menunya macam-macam. Kita mau makan ramesan warung makan Bu Sirep. Karena saking banyaknya menu yang ada di Pasar Ngasem, Mama akhirnya memutuskan untuk mencoba hidangan kulineran ramesan di warung Bu Sirep. Wah, nikmat, guys, sarapan di sini, guys. Nasi gudeg plus wedang serai jahe, mantap. Madam Bu. Guys, di sisi timur pasar kini diisi oleh deretan penjual kuliner tradisional yang menjadi daya tarik tersendiri. Saat pagi hari, Jumat, Sabtu, Minggu, wah, pengunjungnya tuh padet, sesek bahasanya. Enak, guys. Mama menunya gudeg, telur, krecek, sama tempe goreng. Enak. Nggak mau, Bo? Punyaku gudeg, sayur pare, tempe sama perkedel. Harganya berapa? Harganya 14.000. Kalau punya Mama gudeg telur sama tempe 20.000. Murah banget. Enak juga. Khasnya minuman di Pasar Ngasem itu sae jerih. Apa, guys? Warken juk kleru ya. Stop it. Get some help. Sae jerih, ya Allah, serai jahe. Lucu tenan. Tek ting, lihat nih. Murah meriah. Tek ting. Kalau Anda jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke Pasar Ngasem. Tapi harus pagi, guys. Kalau siang itu sudah ente-entean habis-habisan. Jadi pagi di sini uyu-uyuan, tapi makanannya enak. Banyak makanan tradisional di sini. Wes top Marco top pokoknya. Pagi Bu Sirep. Pagi. Ya, Bu Sirep ini yang ya, pemilik warung makan Bu Sirep. Ya. Berdiri sejak tahun 2005. 2005 berarti Ya, berapa ya? Sekarang 2000. Ya sudah 20 lebih. 20 tahunan lebih, nggih. Pasar Ngasem berarti waktu awal dulu kan di Pasar Ngasem ini belum pasar makanan tapi masih pasar hewan toh, nggih? Pasar manuk istilahnya, nggih. Itu panjenengan sudah ada di sini? Oh, belum. Sini kan belum di Terus itu pasar burung. Saya dulu di sana. Di Pasar Lawas. Oh, pasar lawas. Ya. Bu, menu andalan rumah makan Bu Sirep itu apa, Bu? Masakan andalan yang paling best seller. Itu bubur klecek, antara gudeg itu, oseng-oseng itu, ya. Semua sama suka itu. Ya, beli. Bu Sirep, apa namanya, Pasar Ngasem kan ramai terus nih setiap hari. Apakah setiap hari atau hanya Sabtu Minggu? Sabtu Minggu Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, cuma Sabtu Minggu karena tanggal merah. Oh, tanggal merah. Ya. Sehari habis berapa berasnya, Bu? Beras mawon, Bu? Biasa Sabtu Minggu itu berapa ya? 70 70 kilo? Iya. Habis berasnya? Habis. Ya, Bu.
Oke teman-teman, kalau Anda datang ke Yogyakarta, di sini ada Pasar Ngasem. Ini pasar tradisional, pasar sudah lama ya Bu ya. Ini berdiri tahun pinten nggih niki Bu ya? Berdiri sini. Pasar Ngasem. Pasar udah lama. Sejak zaman? Kulo jarang ngonten pun berdiri nih. Artinya sejak zaman dulu kuno ya Bu ya, Pasar Ngasem ada ya. Ya, dan dulu sebenarnya Pasar Ngasem itu pasar hewan, pasar manuk gitu ya Bu ya, tapi sekarang difungsikan menjadi pasar kuliner. Ya, dan warung makan Bu Sirep ini salah satu warung makan ramesan, lengkap menunya banyak banget dan masuk terkenal juga di daerah Pasar Ngasem. Kalau Anda jalan-jalan ke Yogyakarta, mampir ke Pasar Ngasem, jangan lupa mampir ke warung makan Bu Sirep. Makasih ya Bu. Ya, makasih. Di sini, Pasar Ngasem menawarkan pengalaman unik untuk menikmati makanan khas Jogja, guys. Kemudian ada juga jajanan tradisional seperti lupis, klepon, cenil, wah pokoknya komplit, semua tersedia dengan harga ramah kantong. Cacak toh. Ini sejak kapan Bu jualan kayak gini? Kalau saya Nggih. udah 14 tahun. Nggih. Kalau saya udah 14 tahun. Kalau dari ibu sudah 74 tahun. Karena ibu sudah 60 tahun. Saya generasi keempat. Ini dari tahun 57. Jadi kalau di sini cuman apem sama ini apa kletik-kletik sama ini. Kalau yang pokoknya apem beras. Apem beras. Ya, apem berasnya itu terbuat dari dari tepung beras, gula, garam, terus apa? Bluben, nah, telur kalau yang pakai telur, kalau yang satunya original. Terus ini bukanya dari hari apa sampai atau jam berapa gitu? Kalau harinya itu setiap hari buka. Kalau libur itu kalau akhir bulan aja. Terus bukanya dari setengah 6 sampai jam 1. Jam 1 itu udah selesai Bu, biasanya udah habis. Matur nuwun Bu Njet. Tempatnya legend, makanan yang di sini juga legend guys. Terbukti nih salah satu apem beras Bu Siti sudah berdiri selama 70 tahun. Dan Bu Har ini atau Bu Siti sekarang ini adalah merupakan generasi keempat. Selain itu ada banyak lagi guys di sini yang legend. Ada wingko babat, ada bakpia, wes pokoknya komplit lah yang legend. Ya, sekarang lagi ada di Pasar Ngasem di tempat penjualan wingko dan bakpia. Selamat pagi Mas. Pagi. Dengan ya. Mas siapa? Anto. Mas Anto. Mas Anto ini mulai tahun berapa Mas? Mulai jualan di Ngasem ini? Kalau di Pasar Ngasem baru 1 tahun ya. Baru 1 tahun. Tapi sudah cukup ramai ya Mas? Sudah cukup ramai. Ini fresh from the open ya Mas? Iya, benar sekali. Ya. Ini biasanya kalau beli kan harus antri ya? Iya, benar sekali harus antri. Biasanya kalau nanti kita bisa ngejar terus itu nggak pakai nomor. Nggak pakai nomor ya? Oke. Ya, mulai buka jam berapa ini? Kita setengah 6 itu sudah ready. Setengah 6 sudah ready. Harganya per biji berapa Mas? Per biji 2.000-an untuk bakpia, wingko 3.000. Wingko 3.000. Ini harga untuk pembelian per biji atau ada paketannya? Kita hitungannya tetap bijian, cuma kita menyediakan dus isi 5 sama isi 10. Oke. Isinya bebas, bisa di mix. Oke. Rasanya apa aja Mas untuk bakpia? Kalau untuk yang live cooking di sini kita kacang hijau aja. Wingkonya original. Wingko original. Kalau pesen untuk oleh-oleh biasanya ada keju dan coklat. Oke. Iya. Baik, terima kasih ya Mas Santo ya. Iya, sama-sama. Gimana nggak endul toh guys? Lawang baru dibuat kok anget, panas, sedap. Nah, di Pasar Ngasem istimewanya itu. Semua makanannya baru guys, baru dibuat. Guys, ini wingko masih panas dari salah satu legend ini loh. Ya, enak kita unboxing, paron-paron. Panas enak, gurih. Manisnya nggak manis banget, gurih enak. Enak. Enak dong? Nah, nggak manis banget ya. Kali baru tuh enak. Nah, panas enak. Hangat. Hangat enak. Top.
Oke, kita tinggalkan Pasar Ngasem, kita jalan menuju objek wisata Taman Sari. Di dalam area Taman Sari itu ada satu masjid Soko Tunggal namanya. Menarik perhatian untuk kita melipir sebentar. Yuk, Masjid Soko Tunggal Taman Sari. Disebut Soko Tunggal karena hanya ada satu tiang penyangga di masjid tersebut. Padahal dalam bangunan tradisional Jawa biasanya terdapat 4 tiang penyangga. Kondisi ini menjadikan Masjid Soko Tunggal menjadi unik dan tiada duanya. Soko Guru sebagai penyangga utama dimaknai sebagai sila satu ketuhanan yang Maha Esa. Oke guys, sekarang kita sampai di Taman Sari. Taman Sari. Ini salah satu cagar budaya di kota Yogyakarta. Jadi dulu konon katanya, kabarnya, sejarahnya, Taman Sari ini tempat pemandian putri-putri keraton atau putri-putri raja yang ada di Yogyakarta. Selengkapnya kita melipir-melipir di Taman Sari. Terus. Taman Sari Yogyakarta dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1758 hingga 1765 sebagai tempat istirahat dan rekreasi bagi keluarga keraton, sekaligus sebagai tanda terima kasih kepada permaisuri. Taman ini memiliki arsitektur yang unik guys, memadukan gaya Jawa dan Portugis dan dilengkapi dengan sistem air yang canggih. Taman Sari berarti taman yang indah guys. Taman ini hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari Istana Sultan ke arah barat daya. Taman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1757. Beliau menciptakan gaya arsitektur baru yang merupakan campuran gaya Jawa dan Portugis. Pada mulanya, Taman Sari adalah taman air yang indah dan menawan. Daerah di sebelah timur taman sampai ke perempatan kota disebut Suryaputran. Sekarang dalam bahasa Jawa berarti lautan buatan. Setiap kali Sultan mengunjungi taman tersebut, beliau akan mendayung perahu pribadinya melewati jembatan gantung yang disebut Kretek Gantung yang terletak di depan gerbang keraton ke arah selatan atau utara Kemantungan. Bagian lain dari bangunan yang dulu terhubung dengan jembatan gantung masih dapat dilihat loh guys. Selain transportasi air, terdapat juga jalan bawah tanah atau terowongan dari Keraton Yogyakarta yang menuju salah satu bangunan di taman yang disebut Pasarean Ledok Sari. Santai buat pos 12 sekaligus buat nyiapkan jembatan Sultan kalau dibawa naik ke panggung. Karena kalau Sultan ya tadi masih nyemil bu. Nah, ini Taman Sari dengan gedung bersama buat gamelan juga pemandian di playground. Nah, jadi beliau-beliau dulu kalau mau ke istana air ini harus pakai perahu bambu, ini danau loh. Yang ditutup ini posisinya di bawah air. Tapi orang sekarang taunya bawah tanah. Kalau di keraton kita hanya dari Sultan keempat. Kenapa? Karena yang pertama kali pakai keraton buat rumah itu sebenarnya Sultan IV. Di dalam kompleks Taman Sari juga tersedia banyak oleh-oleh guys. Di antaranya ada kaos, batik, kemudian juga ada lukisan. Wah, pokoknya lapar mata. Wisata di Yogyakarta menyimpan satu tempat tersembunyi di dalamnya. Tempat tersembunyi itu merupakan sebuah masjid yang mempunyai nama Sumur Gumuling. Sumur Gumuling terletak di tempat yang agak tersembunyi di bagian dalam dan jika ingin menuju ke sana, pengunjung haruslah melewati lorong panjang yang berbentuk mirip labirin. Di masa penjajahan, lorong ini digunakan untuk mengelabui tentara Belanda, guys. Orang ziarah, orang-orang lama itu pasti pakai bunga Kenongan. Oh, karena mengenang. mengingat ya. Karena orang nggak ada yang lain dari batu. Guys, masih ingat kan gempa Jogja yang terjadi pada tahun 2006? Nah, sebagian bagian tembok dari gedung Taman Sari ini juga mengalami kerusakan runtuh akibat bencana gempa Jogja 2006. Sayang ya, tapi ya namanya peninggalan sejarah, meskipun tidak utuh lagi, tapi tetap menarik perhatian wisatawan untuk mengetahui ceritanya atau sejarahnya. Guys, penasaran nggak? Kenapa kok pintunya dibikin kecil-kecil atau pendek-pendek gitu ya? Itu ada filosofinya guys, supaya manusia itu belajar sopan santun, nunduk gitu loh. Guys, sekarang Mama masuk di gua Purung.
urung-urung, artinya lorong yang digurung. Konon sejarahnya tempat ini digunakan oleh raja-raja untuk berdoa. Oke guys, ini tempat ini, lorong ini dulu tempat sultan atau raja berdoa, tempat khusus di sini tempatnya. Guys, mitosnya konon Taman Sari memiliki lorong rahasia yang menembus pantai selatan. Terdapat 2 lorong bawah tanah yang dinamai dengan urung-urung atau lorong timur dengan panjang 45 meter yang menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenanga. Ringko guys, ringko yang di Pasar Ngasem tadi masih panas sih, aslinya memang panas kok kompor apa panas kena matahari ya. Selesai kita putar-putar di Taman Sari, kita mau pulang. Kita sengaja jalan, nggak naik becak, karena memang ben olahraga, kemeringet. Tadi kita hitung baru 4.000 langkah, dihitung ngangkut jam 4.000 langkah. Guys, kita akan ke parkiran Masjid Kauman. Oke, Mama and the Gang ke parkiran ya guys. Kita berarti ketemu lagi di next video lainnya. Terima kasih.